Berdiri megah di tepi Sungai Kayan, Masjid Sultan Kasimuddin di Tanjung Palas, Kabupaten Bolongan, menjadi saksi bisu sejarah panjang peradaban Islam di Kalimantan Utara. Di ujung utara Pulau Kalimantan, sebuah tirai peradaban membentang, menyimpan kisah ribuan tahun silam. Sungai-sungai besar, urat nadi kehidupan bukan sekedar aliran air. Namun saksi bisu perjalanan dakwah Islam di tanah yang kini bernama Kalimantan Utara. Dari rahim sungai Kayan inilah, cahaya Islam perlahan merekah, menyatu dalam serat budaya lokal, menenun harmoni yang tak lekang oleh zaman. Salah satu simpul penting perjalanan abadi itu adalah Masjid Sultan Kasimuddin, sebuah mercusuar iman yang hingga kini masih bernapas, bernejut bersama nadi masyarakatnya. Masjid Sultan Kasimuddin, sebuah mahakarya yang lahir pada abad ke-19, adalah buah karya Sultan Kasimuddin, pemimpin bijaksana dari Kesultanan Bulungan. Dari bilik-bilik masjid inilah ajaran Islam disemai, musyawarah adat digelar dengan hikmat, dan keputusan-keputusan penting kerajaan dirumuskan, menjadi pilar keadilan dan kemakmuran. Keunikan Masjid Sultan Kasimuddin terukir dalam perpaduan harmonis arsitektur Islam dan sentuhan budaya lokal. Jika dilihat dari luar, masjid ini memiliki 3 tingkatan atap. Satu atap berukuran besar, satu atap berukuran lebih kecil, dan satunya adalah kubah masjid. Atap masjid ini terbuat dari kayu ulin yang membuat ruangan masjid menjadi lebih teduh. Kayu ulin adalah kayu khas Kalimantan yang termasyhur akan kekuatan dan keabadiannya. Atap bertingkatnya bukan sekedar hiasan, melainkan simbol spiritual yang mendalam, mengisyaratkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, horizontal dengan sesama manusia, dan melingkupi alam semesta. Ruang utama masjid berbentuk bujur sangkar dan mempunyai 4 tiang penyangga penopang kubah dan 12 tiang pembantu mengelilingi tiang utama. Konon, tiang-tiang tersebut merupakan sumbangan dari 16 daerah di wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan tempo dulu. Uniknya lagi, Masjid Kasimuddin tidak mempunyai jendela, namun memiliki 11 pintu yang terletak di sekeliling bangunan. Keunikan lain dari masjid ini adalah penggunaan tegel motif Eropa yang merupakan sumbangan kerajaan Belanda pada Kesultanan Bulungan. Itu menjadi bukti bahwa Bulungan pernah mendapatkan predikat daerah istimewa. Sultan Kasimuddin wafat pada tahun 1925 dan makamnya ada di bagian barat masjid bersama beberapa anggota kesultanan lainnya. Hingga kini masjid ini tetap menjadi mercusuar spiritual, pusat kegiatan keagamaan yang tak pernah pudar di hati masyarakat Tanjung Palas. Sarana asimilasi dan edukasi, Sailanuka merupakan destinasi wisata favorit masyarakat Nunukan. Hingga saat ini, Sailanuka memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Sarana asimilasi dan edukasi Sailanuka
yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nunukan merupakan destinasi wisata yang menghadirkan berbagai spot-spot wisata, mulai dari permainan anak-anak, agrowisata perkebunan dan pertanian, serta sarana edukasi terkait sejarah jenis hukuman yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa. Terletak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadikan lokasi ini mendorong dalam peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan pengelolaan yang baik, Sailanuka berpotensi memberikan pendapatan ekonomi besar bagi negara berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Potensi pariwisata dapat berkembang jika didukung oleh infrastruktur yang baik, promosi, dan pelestarian budaya lokal, serta melibatkan sejumlah warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagai bentuk pembinaan dalam meningkatkan integritas para WBP ketika kembali ke masyarakat. Lebih lanjut, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nunukan, pihaknya akan berupaya untuk terus mengembangkan potensi wisata yang ada, sesuai dengan arahan dari pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, yakni lembaga permasyarakatan harus bermanfaat bagi masyarakat. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, bagi Anda yang ingin beraktivitas pada esok hari, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Selengkapnya dalam info publik. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan kembali ringkasan berita utama hari ini. BPJS Kesehatan menyoroti tingkat kepatuhan pemberi kerja di Nunukan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hingga saat ini BPJS menemukan masih banyak pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta aktif oleh perusahaan maupun instansi pemberi kerja. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Tarakan memperketat pengawasan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Langkah ini menyusul rilis peringatan resmi BPOM RI terkait 22 produk herbal berbahaya yang ditemukan beredar di Indonesia. Ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita pada hari ini. Saksikan kembali Kalimantan Utara hari ini setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah di kanal 30 Digital atau di live streaming Instagram dan YouTube TVRI Kalimantan Utara. Pemirsa, jangan lupa saksikan dan sukseskan Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Sport dan TVRI Nasional. Saya Septina Miuti mewakili tim kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, salam damai Benuanta, Kaltara di hati, dan sampai jumpa.